Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Nah, pada sore hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas penyertaannya kita masih memperoleh kekuatan, kesehatan hingga sore hari ini. Kita yakin dan percaya semuanya hanya karena penyertaan dan pemeliharaan daripada Tuhan. Nah, pada sore hari ini kita masuk lagi di materi kita yaitu berkaitan dengan filsafat Pak. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian filsafat atau apa yang dimaksud dengan filsafat. Nah, pada pertemuan kita di hari ini kita akan membahas secara spesifik yaitu berkaitan dengan filsafat pendidikan atau apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengertian filsafat pendidikan, kita ketahui bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Nah, proses untuk memanusiakan manusia dalam konteks pendidikan ini mencakup beberapa pertanyaan filosofis. Antara lain, pertanyaan yang pertama yaitu, siapakah yang memanusiakan manusia? Di manakah proses memanusiakan manusia itu? Siapakah yang dimanusiakan? Dibawa ke manakah peserta didik itu? Kapan berlangsung proses memanusiakan manusia? Dan pertanyaan yang berikut yaitu apa yang mendasari atau melandasi proses memanusiakan manusia. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan filosofi berkaitan dengan pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Nah, kita ketahui bahwa siapakah yang memanusiakan manusia tentu dalam hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari seorang pendidik atau seorang guru. Seorang guru dalam konteks pendidikan formal memiliki tugas yaitu mendidik peserta didik. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apa kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik atau pengajar. Nah, ada beberapa kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Antara lain yaitu yang pertama yaitu berkaitan dengan pemahaman landasan pendidikan. Seorang guru hendaknya ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik, maka seorang guru harus memiliki pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang menyeluruh tentang landasan pendidikan. Kualifikasi yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah seorang guru harus memiliki pemahaman terhadap peserta didiknya. Seorang guru harus mengenal secara psikologis di dalam diri peserta didik yang akan ia ajar atau yang akan ia didik. Nah, bagian yang ketiga yaitu seorang guru harus dapat mengembangkan silabus. Bagian yang keempat yaitu seorang guru harus memiliki kemampuan dalam menyusun perencanaan di dalam kegiatan proses pembelajaran. Bagian yang kelima yaitu seorang guru harus mampu melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat mendidik dan dialogis. Dan yang keenam, seorang pendidik harus memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran.
bagian berikut yaitu seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Dan bagian yang terakhir yaitu seorang guru harus dapat mengembangkan peserta didik yang dia didik, mengembangkan kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan kemampuan psikomotorik di dalam diri peserta didik. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapakah guru harus memiliki kualifikasi ini? Nah, kita ketahui mengapa guru harus memiliki kualifikasi ini, karena kita ketahui bahwa guru adalah elemen kunci. Mengapa guru adalah elemen kunci? Karena tugas guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memotivasi, menilai, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Selain itu juga guru adalah seorang yang profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Nah, ini kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang guru atau seorang pendidik dalam menjalankan tugas profesinya. Nah, bagian yang berikut yaitu di manakah proses memanusiakan manusia. Nah, ini berbicara tentang pusat pendidikan. Nah, pusat di dalam pendidikan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, pendidikan informal dalam konteks lingkungan keluarga. Yang kedua, pendidikan formal, yaitu dalam konteks sekolah. Dan yang ketiga adalah pendidikan non-formal atau pendidikan yang didapatkan di dalam lingkungan masyarakat. Ini merupakan pusat pendidikan atau pusat memanusiakan manusia. Nah, bagian yang berikut yaitu berkaitan dengan pertanyaan siapakah yang dimanusiakan, yaitu peserta didik atau anak didik. Kita ketahui bahwa anak didik adalah pribadi yang memiliki potensi, pribadi yang memiliki bakat, pribadi yang memiliki kemampuan yang unik dan beragam di dalam diri peserta didik masing-masing. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda, mereka memiliki bakat yang berbeda, mereka memiliki minat yang berbeda, mereka memiliki kompetensi-kompetensi yang berbeda. Oleh sebab itu, maka seorang pendidik harus dapat mengembangkan potensi bakat yang ada di dalam diri peserta didik. Nah, bagian yang berikut yaitu berkaitan dengan pertanyaan di bawah kemanakah peserta didik itu. Nah, ini berkaitan dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Kita ketahui bahwa tujuan pendidikan dapat dilihat dari 3 perspektif, yaitu tujuan secara kognitif, tujuan secara afektif, dan tujuan secara psikomotorik. Nah, itu tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik di dalam kegiatan proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Nah, sekarang kita masuk, lalu apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan? Nah, filsafat pendidikan adalah nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan filosofis yang mendasari dan memberikan identitas dalam suatu sistem pendidikan. Artinya apa? Artinya filsafat pendidikan merupakan analisis filosofis terhadap fenomena-fenomena yang ada di dalam ruang lingkup pendidikan. Kalau kita melihat di dalam pandangan Salahuddin mendefinisikan bahwa filsafat pendidikan adalah
pengetahuan yang menyelidiki substansi pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat ilmu pendidikan yang berhubungan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Artinya apa? Artinya filsafat pendidikan menyelidiki secara kritis, esensial terhadap pelaksanaan pendidikan, tujuan pendidikan, latar belakang pendidikan, metode-metode yang digunakan dalam konteks pendidikan, dan hasil yang dicapai di dalam konteks pendidikan. Nah, ini pengertian filsafat pendidikan menurut Salahuddin. Nah, selain itu juga filsafat pendidikan memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori, konsep-konsep mengenai pendidikan sehingga menjadi ilmu pendidikan atau pedagogik. Nah, artinya apa? Artinya dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan atau pengajaran, filsafat pendidikan memberikan arah di dalam pengembangan teori-teori di dalam pendidikan. Selain itu, kalau kita melihat di dalam pandangan Reja Mutyaharjo, menyatakan bahwa filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mengkaji secara kritis dan rasional hakikat dari proses pelaksanaan pendidikan. Nah, hal ini bisa kita lihat dari kajian kritis filosofi terhadap proses pelaksanaan pendidikan. Misalnya dari beberapa pertanyaan kritis seperti pentingkah proses pelaksanaan pendidikan? Seberapa pentingkah proses pelaksanaan pendidikan? Untuk apa proses pelaksanaan pendidikan? Apa hakikat yang esensial yang dicari dalam konteks pendidikan? Apakah sekedar pengetahuan yang dicari? Apakah sekedar perubahan moralitas yang dicari? Apakah sekedar keterampilan yang dicari dalam konteks pendidikan? Ataukah ada hal lain yang dicari dalam konteks pendidikan? Nah, ini yang dimaksud dengan filsafat pendidikan. Kiranya materi yang singkat ini memberikan pemahaman, pengetahuan bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.